Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan silakan sebagai respon atas pertanyaan tadi, teman-teman menuliskan nama lengkap, kemudian menuliskan NIM, dan menjawab bagaimana kabarnya hari ini di kolom komentar YouTube. Silahkan disilahkan. Baik, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Bagi yang belum, silahkan untuk memberikan tanggapannya, responnya berupa menulis nama lengkap, NIM, kabar, dan ditulis di kolom komentar. Baik teman-teman, Bapak merasa bangga berhadapan dengan orang-orang hebat, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, yang dikenal sebagai orang-orang yang aktif dan bertanggung jawab atas apa-apa yang menjadi kemestiannya untuk dilakukan. Dan mari kita berdoa, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua, pengorbanan teman-teman mudah-mudahan dan kita semua, dan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, agar pembelajarannya berjalan dengan efektif, berkah begitu ya, silahkan teman-teman hadir jiwa raga, fokus, memberikan respon, aktif dan semangat, serta pastikan menonton video ini hingga selesai, sebab di bagian-bagian tertentu ada beberapa hal yang memang menyangkut dengan informasi yang harus informasi yang penting adanya. Nah teman-teman, patut disampaikan bahwa aktivitas belajar teman-teman kali ini ialah pertama secara individu. Pastikan teman-teman menyimak video ini, juga menyimak video presentasi dan mengikuti apa yang diminta dalam video ini. Yang kedua, memberikan komentar ya. Jadi memberikan komentar kehadiran, komentar terkait nanti ada satu pertanyaan, dan juga pertanyaan yang dibagikan yang ditulis oleh anggota kelompok. Kemudian teman-teman pastikan share link video ini di Facebook atau di IG ya. Nah jadi nge-share-nya hanya di dua platform media sosial itu supaya ada jejak. Dan ketika nge-share, pastikan teman-teman membubuhi komentarnya sama dengan komentar yang ditulis di YouTube, dan ini semua menjadi bahan dari ujian tengah semester. Kemudian meresume di kertas A4 ya, seperti yang sudah pernah disampaikan. Secara kelompok teman-teman bertanya perwakilan, kemudian kelompok yang ada dalam video ini silahkan untuk menjawab pertanyaan, dan kelompok yang ada dalam video ini juga merekap tanya jawab. Nah ini nanti contoh penyusunan resume ya, jadi silahkan dipoto, ditampilkan dalam slide. Nah ini semuanya menjadi bahan UTS ya, karena UTS nya nanti teman-teman yaitu presentasi secara individu di Zoom, kemudian direkam ya, jadi presentasinya direkam. Nah nanti yang dipresentasikan itu ini semua bab yang sudah dipelajari, dan juga screenshot pertanyaan dan jawaban yang ada di YouTube ya. Jadi di screenshot kemudian diberikan tanggapannya ya. Jadi dijelaskan ulang, dikomentari tuh jawabannya.
Bagaimana yang belum bertanya? Silahkan untuk bertanya dan minta kelompok yang tampil untuk menjawab ya. Ini juga sama, nanti ini yang dipresentasikan dalam UTS. Kemudian bukti screenshot share di Facebook ya. Ini contohnya, dan nanti teman-teman di bagian ini menulis ajakan ya. Ajakan untuk menerapkan nilai-nilai baik yang sesuai dengan materi. Marilah kita begitu ya. Ini contoh dari makalah mata kuliah lain. Baik teman-teman, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, di dua materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu pengantar studi Islam ya, dan juga sudah membahas mengenai Islam. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang memang perlu diulas begitu ya, dari kelompok yang sebelumnya tampil. Nah, ini pertanyaannya itu bagaimana karakteristik Islam yang ada di Indonesia. Ini sudah dijawab ya, ibadah umum dan ibadah khusus. Nah, itu sudah juga dijawab. Nah, yang belum terjawab itu ini pertanyaan dari kelompok 9. Izin bertanya, perihal apa sumber hukum Islam itu sendiri? Dari pengalaman saya di pesantren, saya tahu bahwa hukum Islam yang benar-benar mutlak benarnya ialah Al-Quran dan hadis. Namun dari dua tersebut ada beberapa penjelasan yang kurang mendetail, yang kami para orang awam tidak mengetahuinya atau tidak paham. Jadi tidak sembarang orang bisa memahami makna dari yang dua tadi, harus punya ilmu yang mumpuni. Maka para ulama menambah sumber hukum Islam itu jadi 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, agar kita sebagai orang-orang awam tahu tafsiran isi dari dua tadi. Yang jadi pertanyaan mungkin ya, kapan diberlakukannya ijma dan qiyas? Dan apakah ijma sama mutlaknya seperti Al-Quran dan hadis? Oke. Ijma dan qiyas itu dipakai sebagai sumber hukum, betul, ketika ada istilahnya satu hal dalam Al-Quran atau hadis kurang difahami, maka kemudian dicarilah bagaimana pendapat ijtihad atau qiyas dari para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam konteks kehidupan hari ini ditemukan adanya keperluan penetapan hukum yang sebelumnya tidak ada dalam Al-Quran, dan ini biasanya menyangkut persoalan yang bukan menyangkut ibadah secara langsung pada Allah, tapi persoalan sosial kemasyarakatan, sosial yang berhubungan dengan manusia, diri manusia dan diri manusia lainnya ya. Jadi tidak pada aspek terkait dengan pengamalan ibadah. Contohnya misalkan ya, hukum terkait dengan kripto, hukum terkait dengan perdagangan online, hukum terkait pernikahan online, hukum terkait juga misalnya bayi tabung dan seterusnya. Nah, itu pada akhirnya diputuskan melalui ijma dan qiyas, dan itu harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Kalau di kita ya MUI kan begitu ya, yang yang mengeluarkan hukum itu. Itu ya penjelasan dari kelompok 9. Kemudian kelompok 10 ini dan 13 sudah terjawab. Nah, ini ada yang belum bertanya ini ya, kelompok 2, 8, 11, 12, dan 14 ya. Jadi silakan untuk bertanya, sebab pertanyaan ini menjadi salah satu bahan yang nanti dipresentasikan teman-teman saat UTS begitu ya. Jadi pada saat UTS nanti seperti yang tadi sampaikan, teman-teman presentasi dan mempresentasikan semua bab dan unsurnya yang tadi yang disampaikan. Nah, teman-teman, mengingatkan kembali bahwa aktivitas belajar hari ini adalah yang ini ya. Jadi silahkan teman-teman
pastikan menyimak hingga selesai, memberi komentar nanti pertanyaannya ada, share link video ini di Facebook atau IG, kemudian meresum di kertas A4. Oke, dan berikutnya mari kita tonton video dari penampilan kelompok yang tampil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Sulaiman, Magister Agama, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Yang kami hormati teman-teman kelas Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2, Kampus Dr. KHEJ Mutakin Purwakarta. Kami dari kelompok 10, insya Allah akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu sumber kajian Islam. Kami harap teman-teman semua bisa menyimak materi dari awal hingga akhir pemaparan. Izinkan saya Susan Ismimbar dengan NIM 0102-2101-021 menyampaikan pada teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan sumber kajian Islam dan Al-Quran sebagai sumber Islam yang pertama. Pengertian sumber kajian Islam. Sumber kajian Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, Mim, Salama, yang bermakna dasar selamat. Pokok-pokok sumber kajian Islam ada 3. 1. Sumber yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global, sedangkan penjelasannya banyak diterangkan oleh sunnah atau hadis. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Dan untuk memecahkannya, ijtihad sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam menerangkan suatu persoalan yang tidak ada atau secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi pokok-pokok sumber kajian Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijtihad. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Karakteristik Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda Quran yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Al-Quran memiliki nama lain dan mengandung arti dari masing-masing nama tersebut. Antara lain, yang pertama Alkitab, buku atau tulisan. Yang kedua Al-Quran, yaitu bacaan. Yang ketiga Al-Furqan, pemisah. Yang keempat Hudan, petunjuk. Dan yang kelima Al-Zikri, yaitu ingat. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Terima kasih. Pemaparan selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Teh Jihan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang hadis. Jika di dalam kitabullah tidak ditemukan, saya akan menjelaskan perkara dengan sunnah atau hadis. Demikianlah jawaban Mu'az bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW pada waktu Mu'az akan berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Artinya, sunnah menduduki peringkat kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum. Hadis, menurut bahasa yaitu jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan hadis menurut istilah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir pengajaran. Sifat kelakuan perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Macam-macam hadis. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Hadis qauliyah itu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama, maksud isi Al-Quran, serta berisi peradaban hikmahnya. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara sholat, haji, berwudu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadap Rasulullah atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam ilmu hadis, banyak ragam pembagian hadis. Macam-macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya, hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang-orang meriwayatkan sanad. Hadis ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan. Mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatnya. Hadis ini terbagi menjadi 3 hadis ahad, yaitu yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, 1. Sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga satu hukum memiliki 2 dalil, pertama nas Al-Quran dan kedua nas hadis. Yang kedua, sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, menunaikan haji, atau membayar zakat. Semuanya masih bersifat umum. Untuk rinciannya dapat ditemukan dalam hadis.
Dan yang ketiga, sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Nah, saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Dalam peristiwa wafatnya Rasulullah SAW, berarti berakhir pula prosesnya turunnya wahyu, dan Al-Quran dan hadis tidak akan pernah berubah dan mengalami penambahan. Sementara itu, perkembangan zaman yang membawa para perkembangan peradaban membawanya permasalahan tersendiri dikarenakan adanya problematika kehidupan yang muncul pada masa Rasulullah SAW hidup tidak ada. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai problem kehidupan tersebut. Maka dari itu, ijtihad dapat dikatakan sumber hukum Islam yang ketiga. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud yang berarti bersungguh-sungguh dan jahad yang berarti sulit. Jihad dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan. Sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Ijtihad menurut istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan oleh pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jika ingin menjadi mujtahid ada syarat-syaratnya. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Yang ketiga, memahami ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma. Dan yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Fungsi ijtihad. Sebagai sumber hukum Islam ketiga, ijtihad memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah 1. Sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam. Yang kedua, sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Nah, bentuk-bentuk ijtihad. Nah, yang pertama, ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat. Nah, yang kedua itu kias. Kias menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Oke, mungkin sekian dari materi kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan bila ada yang mau ditanyakan, silakan mengisi kolom komentar ini. Oke, saya pamit undur diri, Jihan Fathiyah Leman dan Susan Ismimbar dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih diucapkan kepada kelompok 10 yang sudah presentasi. Dan silakan teman-teman untuk secara individu menuliskan di kolom komentar bahwa Islam itu memiliki sumber kajian yang lengkap dan ajakan untuk mempelajari sumber-sumber yang tadi ya. Jadi silakan ditulis di komentar YouTube ini. Dan juga teman-teman ketika nge-share link itu copy paste aja komentar yang ada di
YouTube yang dibuat teman-teman di sharean Facebook atau di IG ya. Silahkan teman-teman jangan lupa. Dan ini menjadi salah satu bahan yang dipresentasikan oleh teman-teman di UTS. Jadi ini individu. Dan silahkan teman-teman juga untuk bertanya. Kelompok yang tidak tampil di video ini silahkan untuk bertanya. Dan kelompok yang tampil silahkan untuk menjawab langsung di komentar YouTube, merekapnya pertanyaan dan jawaban, dan nanti malam terakhir tolong untuk dikirimkan karena mau dibuat video berikutnya, penjelasan berikutnya ya. Silahkan sekali lagi untuk bertanya jawab di kolom komentar. Dan pertanyaan dan jawaban ini nanti oleh individu di screenshot, ditempelkan dikirimkan ke grup kelompok, dan juga dikopas ke slide PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan. Dan baik teman-teman, kita di penghujung acara, di penghujung perkuliahan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diampuni, diberkahi, dan diberikan kebaikan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.